Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Sidik. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung dari kelas M213I dengan NIM 210313119. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis dosen pengampu Dr. Sahril STMM. Di sini kami mengambil judul yaitu etika bisnis dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Adapun anggota yang lain. Yang pertama, M. Fajar Sidik, yaitu saya sendiri. Lalu ada Sylvira Wijaya dengan NIM 210313376. Lalu ada Nur Fadila Agisni dengan NIM 210321371. Lalu ada Sri Mulyani Pratami dengan NIM 210313379. Lalu ada Ian Sofianullah dengan NIM 210313118. Di sini kami mengambil 3 pembahasan. Yang pertama ada definisi etika, moral, akhlak, dan etika bisnis. Lalu ada menerapkan etika bisnis dalam perspektif dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama adalah definisi etika moral, akhlak, dan etika bisnis akan disampaikan oleh Ian Sofianullah. Definisi etika, moral, akhlak, dan etika bisnis. Supaya memberikan pemahaman yang lebih jelas, uraian ini akan membahas penjelasan istilah-istilah terkait etika, moral, dan akhlak, dan menghadirkan analisis perbedaan dan persamaannya, kemudian diakhiri dengan memberikan pengertian etika dalam perspektif Al-Quran. Menurut etika Menurut Muhammad Ja'far, etika secara teoritis dapat dibedakan ke dalam dua pengertian. Pertama, etika berasal dari bahasa Yunani, dan dalam bahasa Yunani yaitu etos yang dalam bentuk jamaknya theta berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat atau kelompok. Kedua, etika dipahami dalam pengertian sebagai filsafat moral, ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Etika dalam pengertian ini tidak langsung memberi perintah konkret setiap pakai bagaimana pengertian pertama. Namun di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahannya yang hidup di tengah masyarakat. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara umum etika dipahami sebagai kebiasaan hidup yang baik yang ada di masyarakat. Moral. Adapun moral berasal dari bahasa Latin, mos, jamaknya mores, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Mores dalam bahasa Inggris adalah morality, formal judgment, standard, and rules of conduct. Artinya, moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Sementara dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum yang baik dan wajar yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Akhlak bentuk jamak dari kata khuluq berarti asyajiyah, perangai atau perangai. Atabiah atau watak, al-adah atau kebiasaan atau kezaliman atau kezaliman, dan adin, keteraturan. Menurut Ibnu Manjur, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi eksotorik batin manusia yang berkenan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya secara khusus, baik yang hasanah maupun yang qalbibah, buruk. Artinya akhlak lebih bergantung kepada aspek batin daripada pengaruh lahiriah eksortis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak dalam Islam merupakan perbuatan baik yang bersumber dari dalam jiwa, yang didasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam kuat dan mengakar di dalam jiwa. Maka jika jiwa seseorang itu baik, bersih, maka akhlak yang muncul akan baik dan mulia. Sebaliknya, kalau jiwa seorang kotor, maka perilaku yang timbul perilaku yang bersifat tidak baik. Etika dan bisnis.
Etika bisnis terdiri dari etika dan bisnis. Sebelumnya telah dibahas makna etika, sedangkan kata bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata menerapkan menerapkan etika bisnis dalam perspektif dalam Al-Quran dan hadis. Etika bisnis dalam perspektif Al-Quran, menurut A.A. Hanafi dan Hamid Salam, etika bisnis menurut Al-Quran adalah nilai-nilai etika Islam yang secara khusus mengenai aktivitas bisnis yang terdiri dari 6. Adapun tema bayatum, bibaikum, dan tabayatum digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan dalam pengertian dengan cara terbuka dan dengan tulisan. Jual beli di sini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis, tetapi juga jual beli antar manusia dan Allah, yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menetapkan perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli yang demikian dijanjikan oleh Allah dengan surga dan disebut dengan kemenangan yang besar. Uraian di atas menjelaskan bahwa pertama, Al-Quran memberikan tuntunan bisnis yang jelas, yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik, dan berakibat baik pula bagi kesudahannya. Kedua, keuntungan bisnis menurut Al-Quran bukan semata-mata bersifat material, tetapi bersifat material sekaligus imaterial spiritual. Bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat imaterial atau kualitas. Ketiga, bahwa bisnis bukan semata-mata berhubungan dengan manusia, tetapi juga berhubungan dengan Allah. Adapun term etika yang berkenan secara langsung dalam Al-Quran adalah term akhlak, khuluk berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kekesatriaan, keperwiraan. Kata akhlak dalam Al-Quran ditemukan dalam bentuk tunggalnya, yakni khuluk terdapat pada surat Asy-Syura ayat 137 dan 138 dan Al-Qalam ayat 4. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadila. Pada ayat ini, terima kasih Ian. Pada ayat ini menggunakan istilah hulukul azim, merupakan asyidi adalah akhlak yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ummul Mukmin Asyiyah ketika menjawab pertanyaan tentang akhlak Rasulullah, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka berbeda dengan huluk yang pertama, huluk pada ayat ini mengacu kepada pengertian akhlak mahmudah, akhlak terpuji, sementara dimensi akhlak yang sebelumnya menunjukkan kepada akhlak majmumah atau tercela. Maka kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa bentuk akhlak dalam Al-Quran terdiri dari akhlak mahmudah dan majmumah.
Kemudian ada pembahasan tentang prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Prinsip etika bisnis Islami telah dikembangkan oleh para sarjana Muslim seperti Syed Nawab Haidar Naqvi dan juga Rafiq Isa Bikun yang meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Hanya saja kebajikan atau ihsan, Naqvi menempatkannya sebagai bagian keseimbangan yaitu al-adl wa al-ihsan, sedangkan Bikun menempatkannya pada bagian tersendiri. Sementara Quraisy Shihab merangkum nilai-nilai Islam secara umum dalam 4 pokok, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Berikut ini akan dipaparkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid. Islam dikenal sebagai ajaran tauhid atau kesatuan. Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi, keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan kesudahannya berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua berada dalam pengawasannya, sehingga menghantarkan seorang muslim untuk menyatakan bahwa katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadikan segala aspek kehidupannya terintegrasi dengan Tuhan, baik dalam pranata sosial, budaya, ekonomi, politik akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Prinsip tauhid mengantarkan manusia untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman adalah milik Allah dan amanah Allah agar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip tauhid meyakini bahwa adanya kesatuan dunia dan akhirat, sehingga menghantarkan seorang pembisnis untuk tidak mengejar keuntungan material semata, akan tetapi ada keuntungan imaterial yang bersifat kekal dan abadi. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Untuk yang kedua, keseimbangan mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan serasi. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Quran Surat Al-Mulk. Prinsip keseimbangan menuntut manusia tidak hanya saja mewujudkan keseimbangan, keserasian, dan selaras dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam masyarakat, bahkan alam keseluruhannya. Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam kehidupan karakteristik alami, walaupun demikian prinsip karakter ini bersifat dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim karena berlaku adil lebih dekat kepada ketakwaan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian, kebutuhan akan keseimbangan atau keadilan ditekankan Allah dengan menyebutkan bahwa umat Islam sebagai umatan wasatan ialah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah, dan tujuannya, serta sebagai penengah atau pembenar. Dalam tataran ekonomi, keseimbangan penting dalam menentukan aktivitas distribusi, konsumsi, produksi yang baik, dengan mendahulukan kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam. Begitu juga dalam menentukan harga sesuai dengan mutu, kualitas, dan ukuran barang.
atau seimbang. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan langit telah ditinggalkan, dan dia diciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ketiga, kehendak bebas. Dalam pandangan Islam, suatu anugerah yang diberikan kepada manusia untuk memilih pilihan yang beragam. Perlu disadari bahwa kebebasan itu tak terbatas, sebagaimana kebebasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak. Manusia dibentangkan dua jalan, yaitu baik dan benar. Manusia yang baik ialah manusia yang menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang lepas dari bimbingan atau aturan yang telah digariskan oleh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu, kebebasan memilih dalam apapun dan kondisi apapun, termasuk dalam bisnis, haruslah dimaknai kebebasan yang tidak kontradiktif, produksi, distribusi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan etika atau akhlak. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam. Namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif Islam, membuka kepentingan individu secara lebar, seperti tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang, dan mendorong untuk berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Untuk mengendalikan kecenderungan manusia terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya, dikendalikan dengan kewajiban sosial, dengan kewajiban menunaikan zakat, infak, dan sodako. Hadirnya lembaga zakat diharapkan mampu menyalurkan zakat, infak, dan sodako kepada mereka yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi secara merata. Prinsip tanggung jawab berhubungan dengan prinsip kebebasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat yang berlapis ganda, baik pada tingkat mikro individual maupun tingkat makro organisasi dan sosial, yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersamaan, sebagaimana menurut Syahid Kutub Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, antara individu dan sosial, suatu masyarakat dan masyarakat lain. Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Tauhid, tanggung jawab manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena manusia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Mulyani Pratami. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu, setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Dipahami dalam konteks etika bisnis bahwa manusia melakukan aktivitas bisnis atas segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah Allah. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah melakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya. Kemudian tanggung jawab kepada manusia karena manusia merupakan bagian dari mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran yang menyebabkan orang lain dirugikan. Maka disinilah arti penting pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh manusia. Persoalan yang ditimbul bukan hanya saja di dunia, namun juga akan dibawa ke akhirat. Yang keenam,
Ihsan. Ihsan secara bahasa berarti kebaikan, kedermawanan, keramahan. Prinsip ihsan merupakan bagian integral dari konsep trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan, yang bersumber dari hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Menurut Bikun ihsan adalah melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatnya. Menurut Al-Ghazali, dalam konteks bisnis, terdapat 3 prinsip pengejawantahan kebajikan, yakni pertama, memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang untuk membayar utangnya, dan jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan kebajikan atau kebenaran dalam bisnis adanya perintah penyempurnaan takaran atau timbangan, diantaranya seperti ayat dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian firman-Nya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Dalam perjanjian-perjanjian sesama manusia yang bersifat umum, dikatakan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu itu. Dan Al-Quran juga menjelaskan berbuat kebaikan menggunakan kata albir yang mencakup banyak hal. Kata albir adalah nama dari segala kebaikan, yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti iman kepadanya, amal soleh, dan akhlak mulia. Seperti dalam ayat, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Prinsip ihsan pada etika Islam dalam bisnis menjadikan aktivitas bisnis sebagai ladang kebaikan bagi seorang muslim, karena lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi. Lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral, dan lebih memilih hal ketimbang yang haram atau batil. Paparan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan ihsan, menjadikan bangunan bisnis yang ideal. Berdasarkan 5 aksioma tersebut dapat menjadikan tolak ukur atau landasan untuk menguraikan etika bisnis secara lebih luas lagi, dan begitu juga dalam menguraikan mal bisnis yang terdiri dalam aktivitas bisnis. Dari yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu setelah melalui proses bertahap dan uraian yang cukup panjang terkait pembahasan tentang etika bisnis dalam perspektif Al-Quran, maka penulis dapat menyimpulkan etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis merupakan sebuah tuntunan atau pemikiran tentang akhlak atau nilai-nilai moral dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersumber dari ajaran Al-Quran berdasarkan nilai-nilai dasar bisnis dalam Al-Quran yang nilai kesatuan, keseimbangan, kehendakan bebas, pertanggungjawaban, dan kebaikan. Bisnis dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya bersifat material, namun juga bersifat immaterial. Maksudnya, bisnis harus menghadirkan aspek keimanan, ibadah, dan akhlak. Dengan demikian, konsep bisnis akan terbebas dari unsur kebatilan, kerusakan, dan kezaliman seperti praktek riba, penipuan, mengurangi takaran atau penipuan, korupsi, suatu judi, gharar, dan penimbunan, dan lain sebagainya. Kemudian, etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis lebih mengedepankan nilai-nilai akhlak yang tidak hanya mengandalkan rasional, tapi juga batilnya. Sebagai wujud bahwa tujuan
dari Al-Quran diturunkan ialah untuk membangun manusia yang berakhlak mulia atau beradab dengan mengakumulasikan nilai-nilai hasanah seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab sosial, istiqomah, toleransi, dan ramah dalam kehidupan berbisnis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi. Kami ucap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.